Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Jubaidah dengan NIM 10107025 dan teman saya Tiara Setiawati dengan NIM 10107061. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai pemodelan sistem informasi manajemen administrasi pada organisasi. Sekilas mengenai sistem kami. Jadi sistem kami ini adalah sistem informasi yang membantu dalam memanajemen administrasi dalam sebuah organisasi. Jadi administrasi itu merupakan hal yang penting bagi jalannya sebuah organisasi, dan terdapat juga beberapa permasalahan yang sering terjadi mengenai administrasi tersebut. Maka dari itu kami merancang sebuah sistem yang bernama SIMAO atau Sistem Informasi Manajemen Administrasi Organisasi, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan administrasi, mencangkup arsip surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya seperti proposal, ADART, dan sebagainya. Selain itu juga ada pengelolaan absensi pengurus, dan ada juga pengelolaan agenda kegiatan seperti program kerja dan lain sebagainya. Untuk pemodelannya sendiri, kami kali ini melakukan pemodelan UML. Untuk definisi dari UML sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu UML? Menurut Martin Fowler, Unified Modeling Language atau UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Berikut merupakan jenis UML diagram yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu struktural diagram, yang terdiri dari komposit struktur diagram, deployment diagram, package diagram, profile diagram, class diagram, object diagram, dan komponen diagram. Yang kedua yaitu behavioral diagram, yang terdiri dari state machine diagram, communication diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, timing diagram, dan interaction overview diagram. Berikut ini kami akan menjelaskan 4 macam tipe diagram. Yang pertama itu use case diagram. Use case sistem informasi manajemen administrasi organisasi atau SIMAO. Di dalam use case SIMAO ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user, di mana admin dapat mengelola arsip, mengelola user, mengelola absensi, dan mengelola agenda. Dalam mengelola arsip, admin harus login terlebih dahulu atau include. Include di sini merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum memulai proses atau sebelum memulai use case utamanya. Setelah login, admin dapat memilih kategori mengelola arsip. Di sini ada mengelola surat masuk, mengelola surat keluar, dan mengelola dokumen lainnya. Mengelola arsip di sini extend ke mengelola surat masuk, extend ke mengelola surat keluar, dan extend ke mengelola dokumen lainnya. Extend di sini sifatnya opsional, boleh dikerjakan atau tidak. Admin di sini dalam mengelola arsip dapat melihat arsip, menambahkan arsip, menghapus arsip, dan mencetak arsip.
Kemudian yang kedua yaitu mengelola user. Sama seperti sebelumnya, admin dalam mengelola user harus include terlebih dahulu ke login. Setelah itu, mengelola user, di mana admin di sini dapat melihat user, menambahkan user, mengubah user, dan menghapus user. Yang kedua yaitu mengelola absensi. Admin dalam mengelola absensi harus include dulu ke login. Kemudian baru bisa melakukan kelola absensi. Dalam mengelola absensi, admin dapat melihat absensi, menambahkan absensi, mengubah absensi, dan mencetak absensi. Yang terakhir yaitu mengelola agenda. Dalam mengelola agenda, admin juga harus include terlebih dahulu ke login. Baru setelah itu, admin bisa melakukan kelola agenda, di mana admin di sini dalam mengelola agenda dapat melihat agenda, menambahkan agenda, mengubah agenda, dan menghapus agenda. Selanjutnya yaitu diagram aktivitas atau activity diagram. Diagram aktivitas merupakan pengembangan dari use case diagram yang memiliki alur aktivitas. Dapat diartikan bahwa activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem. Nah, pada pemodelan kami yaitu sistem informasi manajemen pada organisasi, di sini kami memiliki aktivitas diagram login. Untuk alur kerjanya yaitu yang user akan mengakses sistem, kemudian sistem akan menampilkan form login. Kemudian user menginput data login dan mengklik tombol login. Maka sistem akan mengecek data di database. Jika iya, maka akan menampilkan halaman beranda atau dashboard. Jika tidak, maka akan tetap di halaman login atau menampilkan pesan login gagal. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram logout. User akan memilih menu logout atau tombol logout, kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi apakah ingin keluar. Jika iya, maka akan menampilkan form login, jika tidak akan tetap di halaman menu. Nah, selanjutnya di sini kami memiliki activity diagram kelola pengguna. Untuk alur kerjanya yaitu admin akan mengakses halaman kelola pengguna, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu kelola pengguna. Nah, terdapat juga opsi untuk tambah, hapus, tampil, atau ubah pengguna. Nah, kemudian ketika admin telah melakukan kelola pengguna, database akan menyimpan data kelola pengguna, maka akun berhasil dikelola. Selanjutnya di sini juga ada activity diagram kelola absensi. Untuk alur kerjanya yaitu nanti admin akan sama mengakses halaman kelola absensi, kemudian database akan mendapatkan dan menampilkan data absensi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan menu kelola absensi yang terdiri dari tambah, hapus, ubah, tampil, dan cetak. Nah, ketika telah dilakukan kelola, database akan menyimpan data kelola absensi tersebut, kemudian data absensi berhasil dikelola. Ada juga kelola arsip. Di sini admin akan mengakses halaman arsip, kemudian sistem akan menampilkan kategori arsip yang terdiri dari ada arsip surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya. Ketika admin telah memilih kategori arsip, maka database akan menampilkan data arsip. Kemudian sistem akan menampilkan menu kelola arsip yang terdiri dari tambah, ubah, hapus, tampil, dan cetak. Selanjutnya, database akan menyimpan data kelola arsip dan data arsip berhasil dikelola. Ada juga di sini selanjutnya yaitu kelola agenda. Nah, untuk sistemnya sama, yaitu untuk aktornya di sini adalah admin akan mengakses halaman kelola agenda, kemudian database akan menampilkan data agenda dan sistem akan menampilkan menu kelola agenda. Untuk menunya sendiri masih sama, yaitu terdiri dari tambah, ubah, dan hapus, dan tampil. Nah, ketika admin telah melakukan kelola, maka database akan menyimpan data kelola agenda tersebut dan agenda berhasil dikelola. Selanjutnya yaitu activity diagram melihat surat. Nah, di sini adalah user akan mengakses
menu arsip, kemudian database yang sudah mendapatkan data arsip akan menampilkan kategori arsip seperti tadi yang di atas. Nah, kemudian user akan memilih kategori arsip apa yang ingin dilihat, kemudian nanti sistem bisa menampilkan detail dari laporan kategori arsip yang kita pilih. Selanjutnya di sini ada juga cetak arsip. Nah, jadi tadi ketika sudah memilih kategori arsip yang akan dicetak, database akan mengirimkan data arsip yang dipilih dan menampilkan print view sebelum ditampilkan tadi, sebelum dicetak nanti akan ditampilkan dulu print view-nya seperti apa. Kemudian nanti ketika user klik tombol print, maka si data tersebut akan di print oleh sistem. Selanjutnya yaitu activity diagram lihat absensi. Untuk aktornya sendiri yaitu sama ya, masih user. Nah, untuk alur kerjanya yaitu nanti user akan mengakses menu absensi, kemudian database akan mendapatkan data absensi dan menampilkan data absensi oleh sistem. Kemudian nanti user akan melihat data absensi dan menampilkan detail absensi. Jadi nanti ketika sudah ada data absensinya, absensi tentang kegiatan apa, nanti sistem bisa menampilkan detail. Selanjutnya yaitu ada activity diagram cetak laporan absensi. Sama seperti sebelumnya, untuk aktornya di sini masih user. User di sini akan memilih data absensi yang ingin dicetak. Kemudian nanti database mengirimkan data arsip yang dipilih, kemudian akan menampilkan print view data absensi sebelum di print, nanti akan muncul dulu di monitor, kemudian nanti user akan mengklik tombol print, nanti maka laporan absensi akan tercetak. Selanjutnya juga di sini ada yang terakhir di sini ada diagram melihat agenda. Untuk aktornya itu ada user yang akan mengakses menu agenda. Database yang sudah mendapatkan data agenda akan ditampilkan oleh sistem. Kemudian nanti user akan memilih data agenda mana. Nanti akan ditampilkan detail agenda seperti tanggal kegiatan, tanggal-tanggal pembuatan dokumen seperti proposal, surat menyurat, seperti itu, lebih ke timelinenya mungkin. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim. Nah, di sini kami memiliki sequence diagram login dengan aktornya adalah user. Nah, di sini ada view login, control login, model user atau entity, kemudian ada view dashboard. Nah, untuk interaksinya yaitu nanti aktor akan mengakses sistem, kemudian mengakses halaman login, kemudian akan menampilkan form login. Setelah user menginput data login, kemudian view login akan mengirim user dan password. Control login akan mencari data pada user model atau entity, kemudian nanti user model akan melakukan validasi data. Apabila datanya ditemukan, maka akan menampilkan halaman dashboard yang terdiri dari nanti akan ada kumpulan data-data terkait jumlah arsip, jumlah pengguna, dan lain sebagainya di halaman tersebut. Jika data tidak ditemukan, maka control login akan menampilkan pesan username atau password salah di view login. Nah, selanjutnya juga ada sequence kelola pengguna. Untuk aktornya sendiri yaitu adalah admin. Di sini juga ada view profil, kontrol profil. Untuk entitinya masih sama yaitu user model. Nah, untuk interaksinya yaitu nanti admin akan mengakses halaman profil, kemudian sistem akan menampilkan halaman profil. Nah, nanti admin akan memilih menu kelola profil. Nah, untuk
menu kelolanya sendiri itu ada tambah, lihat, edit, dan hapus. Untuk tambah sendiri nanti admin akan memilih menu tambah pengguna, kemudian nanti bun dari profil atau view profil akan mengirimkan aksi pengguna kepada kontrol profil. Kemudian nanti kontrol profil akan update data pengguna ke database user model. Nah, kemudian juga untuk lihat sendiri itu nanti ketika admin memilih menu kelola lihat, nanti view profil akan melakukan aksi lihat pengguna kepada controller. Kemudian selanjutnya nanti controller akan melihat pengguna dari database. Ada juga aksi edit, masih sama seperti tadi, nanti dari kontrol profil akan update pengguna ke database. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada hapus, nanti ketika user memilih aksi hapus pengguna, kemudian nanti kontrol profil akan menghapus pengguna dari database. Selanjutnya ada sequence diagram logout. Untuk sequence diagram logout ini aktornya adalah user, termasuk admin juga di dalamnya. Kemudian nanti user akan memilih menu logout pada tampilan dashboard. Kemudian nanti view dashboard akan mengirimkan aksi logout kepada controller. Nanti controller akan memvalidasi logout dan menampilkan pesan ingin keluar. Jika iya, maka akan menampilkan halaman login. Jika tidak, maka akan tetap di halaman dashboard. Ada lagi yaitu sequence kelola arsip. Untuk aktornya itu adalah admin. Untuk interaksinya admin akan mengakses halaman arsip, kemudian nanti view akan menampilkan halaman arsip dan admin akan memilih kategori arsip. Untuk kategorinya masih sama, yaitu ada kategori surat masuk, kategori surat keluar, dan dokumen lain. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram kelola surat keluar. Untuk alurnya itu masih sama seperti surat masuk tadi. Untuk aktornya itu adalah admin. Untuk interaksinya itu nanti admin memilih surat keluar, kemudian view arsip akan menampilkan kategori kelola, admin akan memilih kategori kelola. Untuk menu tambah surat keluar, nanti admin akan memilih menu tambah surat, kemudian view arsip akan request data pada kontrol, dan kontrol akan mendapatkan data dari arsip model. Arsip model akan mengirimkan data kepada kontrol lagi untuk balasannya, kemudian akan menampilkan form tambah surat keluar dan akan replay. Nanti setelah admin isi form tambah surat keluar, nanti isinya itu terkait kode surat, nomor surat, tanggal surat, isi, perihal, dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti akan klik tombol tambah, akan menyimpan data pada user model, arsip model. Arsip model akan mengupdate pada database. Data berhasil disimpan, menampilkan daftar surat keluar terbaru, dan replay juga. Untuk edit surat itu nanti admin akan pilih surat keluar yang akan diedit, kemudian view akan merequest data surat, kemudian akan mendapatkan surat dari arsip model. Arsip model akan mengirimkan data, menampilkan detail form surat, dan replay. Untuk edit data yang ingin dan memilih edit data yang ingin dirubah ya, akan pilih tombol simpan, akan menyimpan data terbaru pada arsip model, dan data pada arsip model akan diupdate. Data berhasil disimpan, menampilkan surat keluar terbaru, dan replay. Untuk lihat itu nanti akan memilih menu
lihat data surat keluar akan meminta data, kemudian akan mendapatkan data dari arsip model. Arsip model akan mengirimkan data, akan menampilkan daftar surat keluar dan replay. Untuk cetak sendiri nanti admin akan memilih tombol cetak, kemudian ada aksi cetak dan replay. Untuk hapus nanti admin akan pilih surat keluar mana yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus, menyimpan data pada arsip model. Data berhasil disimpan, menampilkan daftar surat keluar terbaru dan replay. Selanjutnya yaitu sequence diagram kelola dokumen lainnya, karena ini masih satu rumpun ya dengan tadi kelola arsip juga, maka untuk interaksinya itu kurang lebih sama. Nanti di sini adalah akan memilih menu tambah dokumen, merequest data, mendapatkan data dari arsip model akan mengirimkan data, menampilkan form tambah dokumen, nanti admin akan isi form tambah dokumen, klik tombol tambah, menyimpan data, update data pada database, data berhasil disimpan, menampilkan daftar dokumen terbaru, replay. Untuk edit nanti admin akan pilih dokumen yang akan diedit, request data, mendapatkan data, mengirim data, menampilkan detail form edit surat, kemudian edit data yang ingin dirubah, pilih tombol simpan, menyimpan data, update data pada database, data berhasil disimpan, menampilkan daftar dokumen terbaru dan replay. Untuk lihat data itu ada memilih menu lihat dokumen, request data, get data, mengirimkan data, menampilkan detail dokumen dan replay. Untuk cetak nanti langsung saja memilih tombol cetak, maka akan dicetak oleh sistem. Untuk hapus nanti admin pilih dokumen yang akan dihapus, pilih tombol hapus, menyimpan data berhasil disimpan pada database, menampilkan daftar dokumen terbaru dan replay. Selanjutnya yaitu adalah sequence diagram kelola absensi. Untuk aktornya yaitu adalah admin. Untuk interaksinya admin akan memilih menu kelola absensi, kemudian absensi akan menampilkan halaman absensi. Admin akan memilih menu kelola absensi. Untuk menunya sendiri itu ada tambah, ubah, lihat, cetak, dan hapus. Untuk tambah sendiri nanti admin akan memilih menu tambah absensi. Kemudian view absensi akan merequest data dari controller absensi. Controller absensi akan mendapatkan data dari absensi model. Selanjutnya akan mengirimkan data, menampilkan form tambah absen, replay. Admin akan mengisi form tambah absen, klik tambah, menyimpan data. Absen model nanti akan update data berhasil disimpan, menampilkan data terbaru dan replay. Untuk tambah data sendiri nanti untuk formnya itu ada perihal rapat, tanggal absensi, perihal waktu mungkin dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga nanti admin dapat menambah data-data yang ada di tabel absensi seperti data pengurus, jabatannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ubah sendiri nanti admin akan memilih menu ubah data, kemudian akan pilih data absen yang akan diubah. Misalnya yang akan diubah itu absen rapat kepengurusan ya. Nah, nanti view absen akan merequest data pada controller akan mendapatkan data dari absen model, kemudian absen model akan mengirimkan data, menampilkan detail data, kemudian nanti replay, admin akan edit data yang ingin diubah. Misalnya ingin mengubah waktunya nih salah atau typo, mungkin perihalnya salah, nanti bisa diubah.
klik tombol simpan, menyimpan data, mengupdate data disimpan, menampilkan data yang terbaru ya, yang sudah diubah tadi. Untuk lihat sendiri nanti tinggal dipilih aja nih absensi apa yang ingin kita lihat detailnya. Misalnya ingin melihat absensi rapat proker departemen apa gitu, nanti tinggal dipilih. Dari view absensi akan merequest data kepada controller akan mendapatkan data dari absensi model akan mengirimkan data, kemudian menampilkan detail data dan replay. Nah, yang terakhir ini adalah sequence diagram kelola agenda. Untuk aktornya itu ada admin, untuk interaksinya itu admin mengakses halaman agenda, kemudian view agenda akan menampilkan halaman agenda, admin akan memilih menu kelola agenda. Untuk menunya ada tambah agenda, kemudian lihat detail agenda, edit, dan hapus. Nah, untuk tambah sendiri interaksinya nanti admin akan memilih menu tambah kegiatan. View agenda akan merequest data pada controller agenda. Controller akan mendapatkan data dari agenda model. Agenda model akan mengirimkan data, menampilkan form tambah agenda pada view dan replay. Kemudian admin akan menginput data agenda. Data agendanya seperti program kerja, timeline, mungkin timeline per tanggal seperti itu. Nanti klik ditambah, menyimpan data diupdate, data disimpan, menampilkan agenda terbaru dan replay. Untuk lihat agenda sendiri nanti admin tinggal memilih saja agenda mana yang ingin dilihat, request data, get data, model data nanti akan mengirimkan data, menampilkan detail agenda. Kemudian untuk edit itu nanti tinggal pilih aja edit data yang akan diubah, kemudian nanti klik tombol ubah, menyimpan data, update data pada agenda model, data disimpan, menampilkan agenda terbaru dan replay. Untuk hapus agenda itu nanti tinggal pilih agenda mana yang akan dihapus, klik tombol hapus, menyimpan data disimpan, menampilkan data pembaharuan dan replay. Kemudian ada kelola surat masuk. Untuk aktornya itu adalah admin. Untuk interaksinya nanti admin akan memilih kategori surat masuk, view arsip akan menampilkan menu kelola. Admin akan memilih menu kelola. Untuk kelolanya sendiri itu ada tambah surat masuk. Untuk interaksinya nanti admin akan memilih menu tambah surat. Kemudian view arsip akan merequest data kepada controller. Nanti controller akan mendapatkan data dari arsip model atau entity. Kemudian nanti akan mengirimkan data kepada controller, kemudian akan menampilkan form tambah surat kepada view arsip. Nah, nanti admin akan mengisi form tambah surat. Nanti di dalamnya ada nomor surat, tanggal surat, asal surat, perihal, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan klik tombol tambah. Nanti akan disimpan pada entity model. Dari entity model yaitu arsip model tadi akan diupdate datanya. Kemudian entity atau model arsip ini akan mengirimkan pesan data berhasil disimpan. Nanti controller akan menampilkan daftar surat terbaru kepada view arsip. Kemudian di reply. Untuk edit surat yaitu nanti admin akan memilih menu edit surat, pilih surat masuk yang akan diedit. Kemudian nanti view arsip akan merequest data kepada kontrol arsip. Nanti selanjutnya kontrol arsip akan mendapatkan data dari database.
database akan mengirimkan data lagi kepada kontrol, kemudian kontrol akan menampilkan detail form edit surat. Nah, nanti admin akan memilih data mana sih yang ingin diubah, kemudian mengklik tombol simpan, dan nanti kontrol akan menyimpan data pada model akan mengupdate data yang sebelumnya. Data berhasil disimpan, menampilkan daftar surat terbaru dan replay. Untuk lihat surat sendiri, nanti akan memilih surat mana yang akan dilihat, kemudian akan merequest data. Kontrol akan mendapatkan data dari database akan mengirimkan data dan menampilkan daftar surat masuk. Untuk cetak surat, nanti admin akan memilih tombol cetak, kemudian nanti akan melakukan aksi cetak oleh kontrol. Nah, untuk satu lagi, untuk hapus surat, nanti admin akan memilih surat masuk yang akan dihapus, kemudian pilih tombol hapus. Controller akan menyimpan data pada pada arsip model. Kemudian data berhasil disimpan, menampilkan daftar surat terbaru, dan selesai. Kelas diagram Sistem Informasi Manajemen Administrasi Organisasi atau SIMAO, di mana dalam kelas ini terdapat kelas admin dan user sebagai aktor. Admin sendiri terdiri dari atribut username, password, nama, jabatan, dan angkatan. Dari admin bisa melakukan operasi seperti login, logout, kelola user, kelola arsip, kelola absensi, dan kelola agenda. Sedangkan user terdiri dari atribut username, password, nama, jabatan, dan angkatan. User sendiri bisa melakukan operasi login, logout, lihat arsip, lihat absensi, dan lihat agenda. Kemudian di sini ada agenda, arsip, dan absensi, yang merupakan kumpulan data yang dikelompokkan menjadi sebuah kelas terkait sistem SIMAO. Kelas agenda ini atributnya terdiri dari nama, tanggal, dan perihal. Untuk operasinya sendiri ada lihat, tambah, ubah, dan hapus agenda. Kemudian kelas arsip yang terdiri dari atribut nama, nomor, kategori, tanggal, dan perihal. Untuk operasinya ada lihat, tambah, ubah, hapus, dan cetak. Terakhir, ada kelas absensi yang atributnya terdiri dari nama, tanggal, dan perihal. Untuk operasinya ada lihat, tambah, ubah, hapus, dan cetak. Nah, untuk kelas aktor admin ini memiliki hubungan dengan kelas agenda, arsip, dan absensi, di mana admin dapat mengelola ketiga-tiganya, baik agenda, arsip, maupun absensi. Untuk user sendiri, sama seperti admin memiliki hubungan dengan kelas agenda, arsip, dan absensi. Cuma user ini hanya bisa melihat agenda, melihat arsip, dan melihat absensi. Tidak bisa mengelola seperti admin. Sekian presentasi mengenai pemodelan dari sistem yang akan kami buat. Semoga pemodelan ini dapat dipahami oleh semua yang menonton video ini, dan nantinya semoga sistem ini dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.